Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika matematika. Baik, adik-adik sekalian, utamanya para mahasiswa. Kali ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan yang terdapat di dalam buku Mathematical Methods in the Physical Science yang dikarang oleh Mary L. Bosch. Tepatnya pokok bahasan tersebut adalah yang berkaitan tentang kalkulus variasi. Mengawali pembahasan ini maka yang pertama akan saya jelaskan yaitu bagaimana menjabarkan persamaan Euler. Baik, kita langsung saja. Eee, Sebelum kita masuk ke persoalan bagaimana menjabarkan persamaan Euler, maka terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit pengantar yang ada kaitannya dengan persamaan tersebut. Di dalam geosains ada kita kenal yang disebut dengan, geodesi. Nah, secara sederhana saya hanya langsung meringkas saja bahwa geodesi ini adalah berkaitan tentang, pengukuran antara dua titik terdekat terdekat. Jadi pengukuran antara dua titik terdekat yang, eee, terdapat di permukaan. Nah, sama-sama telah kita ketahui bahwa permukaan bumi itu, tidaklah datar, tetapi menyerupai, kulit, bola. Dan di dalam kulit bola itu pun sendiri, kadang ada bukit, gunung, kadang ada lembah dan lain sebagainya. Sehingga praktis bahwa di permukaan, bumi itu tidaklah rata. Yang jelas bahwa, permukaan bumi itu yang kita ketahui bersama adalah berbentuk bola. Sehingga misalkan ada sebuah daerah wilayah bumi, katakanlah ini adalah titik A, ini adalah titik. Nah, kita ingin mengukur jarak terdekat antara dan A, B, maka tentu saja kita akan menarik sebuah garis lurus dari A ke B. Ya, kita menarik garis lurus dari A ke B. Nah, jika, gambaran A dan B ini kita masukkan dalam sistem koordinat, katakanlah sistem koordinat sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maka misalkan ini kita sebutnya sebagai, koordinat X1, Y1 dan ini adalah X2, Y2. Maka praktis kalau kita proyeksikan ini ke sini, maka kita dapatkan di sini X1 dan kita dapatkan di sini X2. Nah, jarak A dan B katakanlah membentuk sebuah elemen ds. Langsung saja kita tulis adalah elemen ds. Maka kalau kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X dan ini adalah sumbu Y, maka kita bisa katakan ini adalah elemen dy dan ini adalah elemen dx. Jadi ds itu adalah sebuah jarak terdekat antara dua titik yang ada di permukaan. Baik, secara Pitagoras kita dapatkan bahwa, eee, ds pangkat 2 itu tak lain sama dengan dx pangkat 2 ditambah dy pangkat 2. Dan selanjutnya jika kita sederhanakan ini di mana kita mengalihkan dengan, besaran dx pangkat 2 ya, kita kali. Jadi baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, kita kali dengan dx pangkat 2 maka akan kita dapatkan
ya. Sehingga kita akan dapatkan ds dx pangkat 2. Nah, tentu kalau dx ini sama dengan 1, kemudian dE per dx pangkat. Nah, kalau kita sering sudah ketahui bahwa dE dx itu tak lain adalah y aksen, ya, tak lain adalah y aksen, ya. Kemudian kita coba menyederhanakan supaya menjadi ds ini, maka kita dapatkan 1 ditambah y aksen pangkat 2 dan di akar, ya. Nah, ini kita kurung, ya. Nah, ini dx, ya, sama dengan dx. Sehingga kalau ini kita integralkan, maka akan kita dapatkan x1 batas integral 1 ditambah y aksen pangkat 2 kali dx. Nah, persamaan 1 ini, inilah yang kita sebut dengan jarak terdekat jarak terdekat kedua titik yang ada di permukaan bumi. Tetapi sesungguhnya yang kita mau ukur itu adalah jarak kelengkungan yang ada di permukaan bumi adalah ds ini. Nah, tentu saja kalau kita perhatikan S itu merupakan sebuah fungsi terhadap y aksen maupun terhadap y dan maupun terhadap x. Jadi merupakan fungsi terhadap y aksen maupun y aksen. Sehingga sebenarnya fungsi ini walaupun dinyatakan, jadi meskipun meskipun fungsi ini dinyatakan 1 ditambah aksen pangkat 2, ya, maka ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi apa? Jadi kita bisa nyatakan sebagai fungsi, nah, karena y aksen berarti merupakan fungsi y aksen, ya. Jadi saya tulis dulu merupakan fungsi y aksen, oke. Nah, y aksen itu sendiri merupakan turunan daripada fungsi y, oke. Berarti otomatis maka ini juga merupakan sebuah fungsi y. Nah, y itu juga merupakan adalah fungsi x, maka otomatis nah, sehingga kalau misalkan kita balik supaya urutan x dulu baru y aksen. Maka persamaan 1 bisa kita tuliskan menjadi S integral dari x1 ke x2, ya, merupakan fungsi daripada x, y, y aksen dx. Jadi S ini masih merupakan sebuah fungsi daripada x, y aksen. Nah, bagaimana cara kita agar eee eee, fungsi-fungsi tersebut dapat terukur? Maka mmm, agar dapat kita mengukur dengan baik, maka fungsi karena fungsi S ini karena merupakan sebuah variabel, maka fungsi S ini harus diubah menjadi stasioner, harus diubah menjadi stasioner. Stasioner itu artinya memiliki nilai tertentu, bisa maksimum atau bisa minimum. Atau dengan kata lain, S itu dibuat menjadi sebuah bilangan konstan, ya, bilangan konstan. Nah, bagaimana caranya? Maka langkah awal maka bentuk grafik yang tadi harus kita buat.
katakanlah ini, ya ini X1, ini X2, ya. Nah, kemudian ini jadi ini salah ya, saya tulis dulu. Nah, kita ubah. Nah, ini tadi adalah S, ya. Nah, sekarang kita ubah ini jadi fungsi tak lain adalah fungsi X. Kemudian ini adalah fungsi eta X. Nah, penjumlahan daripada fungsi YX dengan eta X itu akan menghasilkan sebuah fungsi YX besar. Ya, YX besar. Di mana YX besar itu ini adalah A, ini adalah B. Di mana YX besar sebagaimana yang adalah yang ini, yang melengkung ini. Jadi yang melengkung ini. Nah, itu. Jadi mekanismenya maka fungsi S ini tadi diubah menjadi Y sebagai fungsi X karena memang merupakan sebuah grafik hubungan antara X dengan Y. Nah, ini juga adalah sebuah besaran yang kita sebut besaran eta fungsi X, ya. Di mana eta fungsi X itu memiliki nilai 0 pada saat X1-nya 0 dan memiliki 0 pada saat X2-nya. Nah, penjumlahan dari fungsi YX ini dengan eta X itu sama dengan Y besar X, ya. Sehingga bisa kita tuliskan, nah ini sama dengan, nah ini adalah fungsi eta X. Tetapi karena ini merupakan sebuah penjumlahan, maka ini dikalikan dengan sebuah parameter, ya. Parameter, di mana kita ketahui bahwa fungsi theta X itu nilainya sama dengan 0 untuk X sama dengan X1 dan untuk X sama dengan X2. Nah, ini yang penting untuk kita tahu. Nah, inilah adalah mekanisme yang kita lakukan atau dengan kata lain cara atau metode supaya fungsi variabel S ini menjadi sebuah fungsi yang sifatnya stasioner, ya, sifatnya stasioner. Karena kita sudah mengubah, mentransformasi dari Y aksen menjadi Y besar, ya, menjadi Y besar, maka nah, bisa saya tulis dulu. Jadi kita lihat hubungan antara Y dengan YX. Nah, ini sama dengan, ya, untuk, ya. Jadi untuk YX dengan catatan kita pilih eta parameternya sama dengan 0. Jadi untuk kondisi eta sama dengan 0, ya. Untuk kondisi etanya sama dengan 0. Berarti parameternya itu sudah kita ubah sedemikian rupa untuk kondisi bukan eta, ya, untuk kondisi epsilonnya yang sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan YX sama dengan demikian maka Y aksen X juga akan sama dengan Y aksen X. Nah, sudah. Jadi dengan demikian S ini sudah bisa kita transformasikan, sudah bisa kita ubah, tetapi dengan cara mengubah simbol. Jadi I integral tetap X1, kemudian X2, nah ini tetap X, nah di sini tetap menjadi Y besar. Kemudian menjadi Y aksen, kemudian DX. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi I yang stasioner. Jadi kita sudah menemukan. Dan ini adalah, merupakan I-nya ini adalah merupakan fungsi epsilon. Jadi bukan lagi merupakan fungsi X. Jadi di mana epsilon kita ketahui sebagai sebuah parameter. Nah, tentu kalau dia parameter berarti dia sebuah konstanta. Jadi sekali lagi inilah cara yang kita lakukan untuk mengubah fungsi S yang dulunya merupakan S yang merupakan fungsi X yang variabel yang berubah-ubah
dan kita akan mengubah menjadi sebuah fungsi S yang stasioner yang memiliki nilai tertentu. Nah, mekanismenya seperti yang dijelaskan ini. Sehingga dari perubahan itu kita dapatkan I, ya, I sebagai fungsi parameter. Sekali lagi, I adalah sebagai parameter. Nah, apa yang kita lakukan terhadap persamaan ini? Jadi, persamaan 1, B, nah ini saya sebutnya sebagai persamaan 2 ya. Nah, apa kita lakukan terhadap persamaan 2 ini? Maka persamaan 2 ini kita diferensial. Jadi persamaan 2 diferensial terhadap fungsi E, sehingga kita dapatkan, nah, itu kita diferensial terhadap fungsi parameter konstanta. Sehingga kita dapatkan ini adalah X1, X2, ini juga fungsi parameter, ya. Oke. Kemudian F, ada sedikit ini. Jadi F kali A, fungsi X, fungsi Y besar, kemudian dx, ya. Nah, ini karena merupakan sebuah stasioner dan diturunkan terhadap fungsi E, ya, diturunkan terhadap fungsi E, maka hasil ini sama dengan 0, ya. Jadi sebuah bilangan ataupun keadaan konstan tertentu diturunkan ke fungsi apapun juga akan menghasilkan nilai sama dengan 0, ya, akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, sesudah itu apa yang kita lakukan? Maka pekerjaan kita adalah menyelesaikan, ya, namun demikian terlebih dahulu kita mencoba menguraikan fx, y action. Tentu masih ingat bagaimana persoalan diferensial, persamaan diferensial parsial. Jadi kalau misalkan ini saya tulis D, F, X, Y, kemudian Y aksen, maka ini sama dengan DF, DX, ya, kali DX. Jadi X-nya kita turunkan, ya, ditambah DF, kemudian DY kali DY, ditambah DF, kemudian DY aksen kali DY aksen. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, untuk itu maka selanjutnya setelah kita dapatkan ini, maka baik di ruas kiri maupun di ruas kanan kita kali dengan seper DE. Jadi kita kali dengan seper D epsilon, ya. Sehingga kita dapatkan ini D epsilon, kita tulis Fx Y Z. Nah, nilai ini sama dengan 0, ya. Nilai ini sama dengan 0. Oke, saya tulis dulu enggak apa-apa, df dx kali D epsilon ditambah df dy kali dy D epsilon ditambah df dy aksen per D epsilon. Nah, ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dx per karena dx per de itu tidak ada. Jadi bisa kita lihat, saya kasih dulu bagaimana tadi dalam persamaan ini kita dapatkan bahwa Yx sama dengan Yx ditambah epsilon, ya. Nah,
Kalau misalkan dy-nya besar, saya turunkan ke d epsilon, ya. Saya turunkan ke d epsilon, ya. Maka kita dapatkan ini. Kalau dy diturunkan satu kali lagi, ya, dx, ya. Nah, sudah ya, sudah. Kemudian kalau sorry saya. Nah, kemudian y aksennya sendiri, ya kan y aksen itu sama dengan eh, eh, epsilon, ya, x, ya, gitu. Nah, kan epsilon aksennya, y aksen. Jadi kalau ini, sorry saya hapus dulu nah supaya jelas. Nah, jelas. Pak. Kalau ini saya tulis, ya, yx, ya, diturunkan dyx per d epsilon, maka hasilnya sama dengan, ya, karena diturunkan ke epsilon maka ini konstan sama dengan 0. Berarti tinggal theta x. Oke? Ya. Nah, sekarang saya turunkan dulu. Nah, saya turunkan dulu fungsi ini ke fungsi x, ya. Turunkan dulu fungsi ini ke fungsi apa? Ke fungsi ini yx, berarti y aksen x tambah eta eta n aksen x, ya, gitu. Tetapi karena yang dicari adalah kita turunkan ini ke fungsi d epsilon, maka ini kan sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0 karena diturunkan ke sehingga hasilnya ini sama dengan epsilon aksen kali x. Maka kita sudah dapatkan semua hal-hal yang kita butuhkan. Nah, sekarang untuk dx, d epsilon itu sama dengan 0 karena fungsi x-nya tidak ada. Dengan demikian kita dapatkan ini df sama dengan dy per epsilon sama dengan epsilon x ditambah yang berikutnya adalah df dy aksen per d epsilon sama dengan, nah, maka nilai inilah yang akan kita substitusikan, ya. Nilai ini yang sama dengan ini, ya. Kalau saya tuliskan d epsilon fx a, ya. Ini salah ya. Kan ini harusnya x y aksen, ya. X y aksen. Nah, inilah yang kita mau substitusi ke persamaan yang ini. Oke, coba kita perhatikan ini ada d, ya. Jadi ini mirip sama dengan ini sehingga kita dapatkan, nah itu. Jadi sehingga kita dapatkan integral dari x1 sampai dengan x2, ya. Kita turunkan maka kita dapatkan, nah, df. Nah, ini fungsi x. Nah, langsung saya pisahkan saja, ya. Kemudian ditambah x1, x2, df, dy aksen, dx, ini sama dengan 0. Oke. Oke, kita sudah selesaikan itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya bahagian ini lagi yang kita ubah. Jadi mekanisme pengubahan, jadi kalau misalkan ini saya tulis sebagai persamaan bintang-bintang, maka bagian ini kita bisa ubah dengan menggunakan prinsip integral parsial, ya, integral parsial, ya. Jadi ini bisa kita tulis, ya, x1 saya buat catatan di sini, x2 df dy aksen, nah, ya kan. Jadi tentu masih ingat rumus saya ingatkan dulu bahwa integral u dv sama dengan uv dikurang integral p du, ya. Masih ingat aturan ini? Nah,
ini bisa kita terapkan di sini ya. Nah, tentu saja U-nya adalah DF per DY aksen. Gitu. Nah, sehingga kalau kita mau cari DU-nya, ya, DU-nya itu sama dengan apa? DU-nya sama dengan DFD maka U aksen sama dengan kita bisa tulis D ya, D DX kemudian kita tulis begini DF per ya bisa kita tulis gitu ya. Oke, sudah bisa dipaham atau VDU. VDU. Kemudian di sini ada DX. Oke, bisa. Sudah bisa ya. DDU. Jadi nanti UV. Nah, kemudian untuk DV, nah ini sama dengan, nah ini bisa kita ubah menjadi DP ini sama dengan D, nah kali DX. Sehingga kalau ini mati, sehingga kita dapatkan V itu sama dengan, nah kita gunakan U kali V ya sama dengan PDU. Oke, U kali V sama dengan VDU. Ya, dengan demikian kita bisa tulis begini, yang X1, kemudian X2. Nah, ini kita dapatkan tadi DF, DY aksen, X. Nah, U kali V. Nah, ini V-nya, ini U-nya. Oke, jadi U-nya DF DY ya. U-nya itu sama dengan DF DY. Ini DF DY bukan Y aksen ya, sorry. Ini jangan sampai. Ya, U-nya DF DY kali V. Nah, ini. Kali V sama dengan ini batas integrasi dari X1 kurang X2 dikurang integral X1 X2 sama dengan PDU. Ini P-nya, DU-nya adalah ini. Oke, PDU. Jadi P-nya adalah ini, DU-nya ini, ya. Sehingga bisa kita tulis D DX. Oke, ini ya. DF per, nah, ini bukan apa? Ini bukan aksen ya. DY saja, DY ya. Sama dengan. Oke. Oh, sorry. Ya, dari awal sudah ada Y aksen ya. Oke, sorry ini. Ini ada Y aksen. Ini Y aksen. Oke, ini Y aksen ya. Nah, berarti yang di sini adalah Y aksen. Oke. Jadi kita dapatkan DF DY aksen. Nah, oke. DF DY aksen. Nah, ini. Ini yang untuk bagian DU. V-nya bagian V adalah ini, ya. Nah, di sini ada DX-nya ya, Nah, ini kali X. Nah, tadi kita sudah mempersyaratkan bahwa eta X itu akan bernilai 0 apabila X-nya sama dengan X1 ataupun sama dengan X2. Sehingga praktis kita cuma dapatkan ini integral min ya X1 sama dengan X2, maka kita dapatkan D dx ya. Nah, tulis DF DY aksen eta X dx. Ini persamaan bintang-bintang ini. Nah, persamaan bintang-bintang dua ini baru kita masukkan ke sini. Ini, jadi ini kan yang kita ganti. Ya, ini kita ganti. Sehingga kita dapatkan integral. Ini dimasukkan ke persamaan bintang-bintang. 1, kita dapatkan integral X1, X2. Saya lihat dulu. DF,
Nah, kurang, oke. X1, X2, D dx, df, dy aksen, ya. Nah, ini ada dx-nya. Aduh, lalu kelupaan ya, sorry. D dx, kemudian ini. Nah, bagian ini bisa kita keluarkan ke ruas kanan, ya. Demikian pula integralnya kita bisa keluarkan, sehingga yang tersisa, oke, bisa kita keluarkan ke ruas kanan, ya, sehingga sama dengan 0, oke, sama dengan 0. Dan integralnya pun karena batas integralnya sama, itu bisa kita keluarkan, sehingga yang tersisa itu adalah df, dy dikurang. Nah, yang tersisa adalah df, dy, ya, df dy kurang, kemudian apa namanya, dx, kemudian ddx, ddx, df, dy aksen, ya, dy aksen, oke, dy aksen ini kita perkurangkan, ini sama dengan 0. Nah, sehingga setelah kita dapatkan Y sama dengan Y aksen, maka kita kembalikan posisi semula Y sama dengan YX tadi, kemudian Y aksen sama dengan Y aksen X, ya. Oke, dengan demikian kita dapatkan, kemudian kita putar, kita balik, D, DX, DF, D, Y aksen kurang. Nah, ini saya balik saja ya. DF per DE sama dengan 0. Maka inilah yang kita sebut sebagai persamaan Euler. Yang kita sebut sebagai persamaan Euler. Baik, adik-adik sekalian maupun saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pencerahan pemahaman terhadap apa itu persamaan Euler, utamanya berkaitan dengan kalkulus variasi. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan utamanya memberikan keberkahan bagi adik-adik sekalian maupun saudara-saudaraku semua, terutamanya bagi saya pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.